Dunia balap motor kembali memasuki babak baru. Federasi Internasional Balap Motor atau FIM resmi mengetatkan aturan keselamatan yang akan mulai berlaku pada musim balap 2026. Salah satu perubahan paling krusial adalah larangan bagi pembalap untuk menyalakan ulang motor di area run-off lintasan. Aturan baru ini dipastikan akan mengubah kebiasaan lama yang selama bertahun-tahun kerap terlihat di MotoGP maupun World Superbike. Selama ini, bukan pemandangan asing melihat pembalap terjatuh, lalu berusaha bangkit dan menyalakan kembali motornya di area luar lintasan. Bahkan, dalam banyak kasus, pembalap dibantu langsung oleh marshal dengan harapan masih bisa melanjutkan balapan. Namun, di balik usaha heroik tersebut, tersimpan risiko besar, baik bagi pembalap maupun petugas lintasan yang berada sangat dekat dengan motor dalam kondisi berbahaya. Karena alasan keselamatan inilah, FIM akhirnya mengambil langkah tegas. Melalui regulasi terbaru, pembalap yang mengalami crash dan motornya mati kini diwajibkan kembali ke pit lane. Pembalap tidak lagi diperbolehkan menyalahkan mesin di area run-off. Semua upaya menyalahkan motor hanya boleh dilakukan di belakang pembatas lintasan, atau di area yang secara resmi dinyatakan aman oleh race control. Menariknya, meski mesin berhasil menyala di area aman tersebut, pembalap tetap tidak diizinkan kembali ke lintasan. Mereka wajib langsung menuju pit lane. Aturan ini dirancang untuk meminimalkan potensi kecelakaan lanjutan, sekaligus meningkatkan perlindungan bagi marshal yang bertugas di tepi sirkuit. Keputusan tersebut merupakan hasil kesepakatan antara Komisi Grand Prix dan Komisi Superbike, dua badan utama yang mengatur jalannya kejuaraan balap motor dunia. FIM juga telah menyosialisasikan regulasi ini kepada berbagai pihak, mulai dari Federasi Nasional, Promotor Kejuaraan, IRTA, hingga Race Control. Tujuannya agar aturan dapat diterapkan secara konsisten sejak awal musim 2026. Langkah ini menjadi bagian dari arah besar FIM dalam memperketat aspek keselamatan di dunia balap motor modern. Tak hanya soal run-off area, FIM juga telah menyiapkan regulasi besar lainnya untuk beberapa musim ke depan, mulai dari penggunaan bahan bakar non-fosil 100% hingga rencana pengurangan kapasitas mesin menjadi 850 cc pada musim 2027. Semua kebijakan tersebut menunjukkan bahwa dunia balap motor kini tidak hanya berbicara soal kecepatan dan adrenalin, tetapi juga tentang keselamatan, keberlanjutan, dan masa depan olahraga ini. MotoGP dan World Superbike pun bersiap memasuki era baru, era yang lebih aman bagi pembalap dan marshal, serta lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Perubahan mungkin tidak selalu mudah, namun bagi dunia balap motor, keselamatan kini menjadi garis finish yang tak bisa ditawar. MotoGP 2026 tidak hanya akan menghadirkan motor yang lebih cepat dan pembalap yang semakin agresif. Musim depan juga akan menandai perubahan besar dalam cara balapan dijalankan. Federasi Internasional Balap Motor, FIM, resmi menerapkan aturan baru yang melarang pembalap menyalakan ulang motor di area run-off lintasan. Sekilas, aturan ini terlihat sederhana. Namun, jika ditelaah lebih dalam, dampaknya terhadap jalannya balapan bisa sangat signifikan. Selama bertahun-tahun, run-off area sering menjadi kesempatan kedua bagi pembalap. Ketika terjatuh, mereka masih punya harapan untuk melanjutkan lomba. Entah untuk mengejar poin, mengumpulkan data, atau sekedar menyelesaikan balapan. Dengan aturan baru ini, kesempatan tersebut praktis dihapus. Jika pembalap terjatuh dan mesin mati, satu-satunya pilihan adalah kembali ke pit lane. Dan meski motor bisa dihidupkan di area aman, pembalap tetap tidak diperbolehkan kembali ke lintasan. Dari sudut pandang keselamatan, keputusan FIM ini sangat logis. Area run-off bukan zona steril, masih ada motor lain melaju dengan kecepatan tinggi, serpihan motor, serta marshal yang bekerja dalam kondisi darurat. Menyalakan motor di area tersebut menciptakan terlalu banyak variabel berbahaya. Bagi FIM, resiko itu kini dianggap tidak sebanding dengan manfaatnya. Namun dari sisi olahraga, aturan ini akan mengubah karakter MotoGP secara perlahan. Pertama, nilai sebuah kesalahan akan menjadi jauh lebih mahal. Crash kecil yang sebelumnya masih bisa ditoleransi, kini hampir pasti mengakhiri peluang meraih hasil maksimal. Artinya, pembalap akan dipaksa mengubah cara berpikir. Agresivitas tetap penting, tetapi kontrol dan perhitungan menjadi jauh lebih krusial. Kedua, aturan ini cenderung menguntungkan pembalap berpengalaman. Mereka yang terbiasa membaca situasi, mengelola resiko, dan tidak memaksakan diri di setiap duel akan lebih konsisten bertahan di lintasan. Sebaliknya, pembalap muda yang mengandalkan insting dan keberanian murni bisa menjadi pihak yang paling terdampak.
Ketiga, dinamika balapan kemungkinan akan menjadi lebih rapi, namun juga lebih kejam. Tidak banyak ruang untuk kesalahan. Tidak ada lagi comeback dramatis dari run-off area. Setiap insiden, sekecil apapun, bisa menjadi akhir cerita. Dari sisi tim, tekanan juga akan meningkat. Setup motor harus lebih stabil dan mudah dikendalikan. Kesalahan teknis kecil, seperti mesin mati saat jatuh ringan, bisa berakibat fatal bagi hasil balapan. Jika ditarik lebih jauh, aturan ini menunjukkan arah baru MotoGP. FIM ingin menggeser balapan dari sekadar tontonan ekstrim menjadi olahraga berteknologi tinggi yang lebih aman dan terkontrol. MotoGP masa depan bukan hanya tentang siapa yang paling berani, tetapi siapa yang paling disiplin, paling konsisten, dan paling mampu bertahan tanpa kesalahan. Musim 2026 akan menjadi ujian nyata dari filosofi tersebut. Apakah MotoGP akan tetap seatraktif sebelumnya, atau justru menjadi lebih strategis dan penuh perhitungan? Satu hal yang pasti, di MotoGP 2026, setiap tikungan akan terasa lebih mahal, dan setiap keputusan di atap motor bisa menentukan segalanya.